Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Effendi. Saya Suryani Amelia Putri. Kami dari Universitas Islam Madura. Di sini kami akan menjelaskan tentang diagram status proses. Ingin tahu bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Status proses. Proses sendiri mempunyai arti adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Pada saat suatu program dieksekusi, maka ia akan menjadi sebuah proses, dan status sebuah proses menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh sebuah proses yang sedang aktif. Ketika sebuah proses atau instruksi dieksekusi, maka akan dapat berganti status dari status ke status yang lainnya. Menurut Silver Stars, sebuah proses yang dieksekusi akan memiliki 5 tahap atau keadaan status. Kelima tahap atau keadaan dari status proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, neo. Neo menandakan sebuah proses baru yang sedang dibuat atau dipersiapkan, meliputi segala persiapan dan segala persyaratan agar sebuah proses bisa dieksekusi. Kedua, run. Run ini adalah ketika sebuah proses dieksekusi, di mana maksudnya yaitu suatu proses atau instruksi yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Ketiga, wait, tunggu. Wait merupakan sebuah proses menunggu beberapa event atau kegiatan yang terjadi, seperti menunggu persiapan atau menyelesaikan untuk I/O dan beberapa sinyal yang diperlukan agar dapat dieksekusi. Selanjutnya yang keempat adalah ready atau siap. Status ready ini adalah sebuah proses yang siap untuk dieksekusi oleh prosesor, serta proses yang menunggu untuk ditugaskan atau dieksekusi oleh prosesor pada giliran berikutnya. Saat pertama kali proses dibuat, statusnya adalah new, kemudian setelah diterima, statusnya menjadi ready. Pada status ready ini berarti proses siap dikirimkan ke prosesor yang nantinya melalui bagian sistem operasi yang namanya schedule dispatch. Jadi schedule dispatch yang menjadwalkan proses-proses tersebut yang akan dieksekusi oleh prosesor nantinya. Kemudian jika tidak terdapat kendala, proses tadi akan menjadi running. Statusnya kemudian setelah proses selesai di running, misalkan kita membuka suatu aplikasi. Aplikasi itu sudah berjalan, yang kita close atau yang kita klik tombol exit, maka proses akan di-terminated. Itu pada kondisi terminated ini ya. Kondisi selanjutnya yaitu proses internal. Ya, jadi proses dalam keadaan ready kemudian sudah proses running, namun nanti ada peristiwa atau event tertentu yang mengharuskan si proses ini terinterrupt. Contohnya saat kita membuka Adobe Photoshop, kemudian kita membuka secara bersamaan Microsoft Word. Maka yang akan didahulukan adalah Microsoft Word ini. Jadi kita buka sebelumnya itu akan terinstruksi oleh Microsoft Word. Kenapa dapat terinstruksi oleh Microsoft Word? Karena Microsoft Word ini membutuhkan yang lebih kecil RAM-nya sehingga akan lebih cepat untuk dieksekusi. Hal itu yang dapat menjadi Adobe Photoshop akan lebih lama terbuka nantinya. Selanjutnya pada status running. Jadi nantinya dia bisa berubah menjadi status waiting. Hal ini terjadi jika ada event atau pengiriman sinyal ke input-output yang belum selesai. Contohnya misalkan kita ngeprint di kertas, itu tidak akan langsung tiba-tiba muncul printernya. Jadi proses waiting itu terjadi karena terdapat pengiriman sinyal dari laptop atau komputer yang kita gunakan. Dan jika waiting sudah selesai, maka proses status itu akan menjadi ready, yang dimana disebut dengan I/O complication, adalah gimana penyelesaian secara komputer mengirim sinyal ke printer. Maka akan menjadi ready lagi. Jika statusnya sudah ready, maka proses akan berubah menjadi running lagi ketika sudah selesai pengiriman sinyal dan printer pun dapat diberjalankan dengan lancar. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.